Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 5 tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dengan subtema kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, yang pertama adalah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Khuwafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Oke, selanjutnya yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan atau kantor khalifah, karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu.
Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab, yaitu pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera memperbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti hanya karena ada seekor unta yang terjungkal." Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Oke, selanjutnya yang ketiga, kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintah Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut mushaf Al-Imam atau mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, selanjutnya yang keempat, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan pergi hijrah. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, dari 656 sampai dengan 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sikap kebiasaanku, aku harus meneladani perilaku baik para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.